Tetapi tatkala Sayyidina Musa pulang, melihat kejadian yang sesungguhnya, maka Sayyidina Musa dikuasai oleh rasa amarah karena Allah, sehingga sampai dilemparkan lauh. Lauh itu adalah catatan-catatan wahyu yang Allah berikan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian, dan juga sampai marah kepada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah saudaranya yang lebih tua dari Nabi Musa 3 tahun. Sampai dipegang jenggotnya, dipegang kepalanya. Jadi begitu marahnya, tapi marah karena Allah. Di sini bisa dipahami bahwa di saat kita melihat itu tentu rasanya lebih daripada di saat kita mendengar. Orang mendengar sebuah berita mungkin bisa saja terkaget, tapi di saat melihat bisa lebih. Kita akan lebih merasakan kalau ini kecewa Nabi Musa alaihissalam, marah Nabi Musa alaihissalam. Ghadbana, marah. Asifah, penyesalan. Menyesal dibarengi dengan rasa marah. Bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Lalu Nabi Musa menyalahkan, menegur mereka, kaum Bani Israel, yang telah di saat ditinggal Sayyidina Musa alaihissalam, ternyata mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Sejelek-jelek yang kau lakukan adalah saat ini yang kau lakukan. Sejelek-jelek amalan yang kau lakukan adalah kau menyekutukan Allah. Ini tidak pernah aku ajarkan. Ajiltum amra rabbikum. Apakah kau terburu-buru untuk menurunkan azab dari Tuhanmu? Sebagian ahli tafsir maknanya seperti itu. Sebagian lagi mengatakan, kamu itu mengira aku tidak kembali lagi ya gitu. Jadi kamu mengira Musa pergi dan tidak akan kembali sudah mati. Artinya memang umat kurang ajar. Memang kaum yang kurang ajar. Nabinya dikira sudah mati, tidak akan kembali, makanya kita bebas berbuat apa-apa. Karena tidak merasakan hatinya sambung dengan sesungguhnya kepada Nabi Musa alaihissalam, dikuasai oleh kekafiran yang ada di dalam hatinya, sehingga menyembah namanya patung sapi kecil. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhi. Kemudian Sayyidina Musa dikuasai oleh marah karena Allah, dilempar lohnya, kemudian dipegang kepala Nabi Harun, kepalanya dan jenggotnya dipegang, dan ingat ini bukan penghinaan, akan tapi ini adalah bahkan ada di tradisi Arab itu kalau orang megang jenggotnya ini adalah tanda marah, tapi sekaligus ada sayang, makna sayang, bukan lagi penghinaan. Akan tapi Sayyidina Harun alaihissalam melihat ini, jangan-jangan ditanggapi oleh orang Bani Israel dengan tanggapan yang salah, lalu berkata, qala ibna ummi, jadi wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu. Setelah Sayyidina Musa alaihissalam memegang kepala Sayyidina Harun, kemudian dipegang jenggotnya, amarahnya tadi ditampakkan ke Nabi Harun. Nabi Harun menjelaskan, qala ibna wahai anak daripada ibundaku. Maksudnya hai saudaraku. Disebutkan ibunda karena kedekatan di sini, karena yang dalam kisah Nabi Musa ini yang banyak berjuang adalah ibundanya. Sampai Nabi Musa waktu masuk ke rumah tangganya Firaun, ibunda Nabi Musa pun yang menyusui dan masuk ke rumahnya Firaun. Ya ibna ummi, wahai anak daripada ibundaku, wahai saudaraku, annal qauma stat'afuni. Mereka itu menindas kami. Aku sendiri di sini, semuanya berubah. Aku tertindas di sini. Wa kadu yaqtulunani, mereka itu hampir membunuhku. Artinya apa? Aku sudah menjelaskan, wahai saudaraku Musa, Nabi Musa, aku sudah menjelaskan, bukan aku membiarkan mereka. Dan Nabi Musa marah yang pertama dikira Sayyidina Harun, bukan begitu. Artinya marah karena ini kejadian yang semacam ini, padahal sudah diamanatkan kepada Nabi Harun. Jadi marah wajar, manusiawi, dan ghirah, tandanya cinta kepada Allah. Sayyidina Musa marah. Nabi Harun berhak untuk berhujjah. Nabi Harun berkata, aku telah tertindas di sini, nggak ada kawan. Aku tidak punya kawan. Mereka ingin membunuhku di saat aku menghalangi ini semuanya. Maka aku mohon, wahai saudaraku Nabi Musa, wala tusmit biyal a'da, jangan kau bikin musuh-musuh tepuk tangan, ketawa melihat aku yang selama ini melarang mereka menyembah pedet kecil atau sapi emas, patung sapi dari emas. Aku sudah melarang mereka, jangan kau perlakukan seperti ini. Mereka tertawa. Tuh Harun gara-gara sering marahi kepadaku, dimarahi sama Musa. Karena mereka mengatakan, wahai Musa, ini adalah Tuhanku dan Tuhanmu ini. Jadi mereka mengatakan bahwasanya, hei Nabi Musa, waktu Nabi Musa datang, dulu kan pernah juga mereka minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan Tuhan yang terlihat seperti mereka punya Tuhan, orang-orang kafir punya Tuhan. Ini kebodohan mereka. Akhirnya setelah Nabi Musa datang malah mengatakan, ini Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, baik. Kemudian, wala tas'al ma'al qaumidz zalimin.
Jangan kau anggap aku, jangan kau jadikan aku bersama orang dolim. Mereka orang kafir, tidak. Aku tetap dalam akidah. Aku tidak membiarkan mereka. Aku juga mengingkari. Aku berusaha. Itu semuanya. Lihat Sayyidina Musa alaihissalam yang terkenal katanya seorang nabi yang tegas. Nabi yang keras. Keras itu bukan berarti kasar ya. Ada tegas. Yang artinya nabi itu tegas, Nabi Musa alaihissalam. Di saat mendengar hujah dari saudaranya Nabi Harun alaihissalam, beliau langsung sadar dan insaf bahwasanya apa yang dilakukan adalah tidak benar. Kemudian dia langsung qala, spontan Nabi Musa alaihissalam mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbi ya Allah, wahai Tuhanku, ifirli, ampuni aku. Ampuni aku ya Allah. Minta ampun. Sebaik-baik orang itu kalau diingatkan ya seperti itu. Biarpun sebetulnya tidak salah. Akan tapi apa sih salahnya orang merasa bersalah? Sekarang repotnya orang sudah bersalah tidak pernah merasa bersalah. Sayyidina Musa waktu menegur Sayyidina Harun hak. Menegur Nabi Harun hak. Akan tapi pun demikian, iya, berarti aku salah karena kamu sudah berusaha untuk menghentikan mereka wahai Harun. Akan tapi pun demikian aku masih marah kepadamu. Aku salah. Padahal Nabi Musa benar waktu mengatakan seperti itu karena kelihatan dohirnya adalah Nabi Harun di tengah-tengah mereka. Kenapa mereka masih menyembah berhala? Patung emas, patung pedet emas tadi. Maka Nabi Musa yang insyaf, yang katanya tegas pun ternyata mudah insyaf. Rabb, ya Allah, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni aku. Kemudian apa? Dan juga li akhi, barangkali ada kekurangan dari saudaraku. Jangan lupa. Hari ini kalau orang marah dendam habis-habisan. Tapi lihat, diajarkan oleh Allah melalui Nabi Musa, wali akhi, dan saudaraku. Saudaraku. Wa adkhilna, dan golongkanlah kami fi rahmatika, dalam lingkup rahmatmu ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang sangat agung dalam rahmat, pemberi rahmat yang agung, paling agung rahmat. Jika ada orang punya kasih sayang, hamba punya kasih sayang, maka engkau adalah arhamur rahimin, yang paling agung kasih sayangmu ya Allah. Ini pelajaran bagi kita. Mari, setegas apapun kita harus lapang hati dengan orang yang mengakui bersalah, dengan orang yang bersalah, dengan orang yang melakukan dosa. Bahkan harus kita senantiasa memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Kadang kita dikuasai dengan kesombongan. Kalau sudah orang melakukan kesalahan, seolah harga mati tidak bisa tobat lagi. Dan tempatnya di neraka. Tempatnya neraka. Mendam dan seterusnya nggak ada. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, pintu maaf Allah sangat luas. Alangkah indahnya di saat kita melihat sesuatu yang tidak baik di hadapan kita, kemungkaran di hadapan kita. Iya, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menyeru kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Tapi jangan lupa panjatan doa. Allahumma firli, Rabbi firli, ampuni aku, wali ikhwanina, dan saudara-saudaraku ya Allah. Semuanya ini yang bermaksiat, ampuni Allah. Kita mendoakan kepada Allah dan mengharap ya Allah masukkan mereka dalam rahmat-Mu. Bukan kita kutuk mereka. Kutuk itu jauh dari rahmat Allah. Akan tapi kenapa akhir-akhir zaman ini lesan umat Nabi Muhammad sering mengutuk? Nabi bukan la'an, Nabi bukan ta'an, Nabi Muhammad bukan orang yang suka mengutuk, Nabi Muhammad bukan orang yang suka mencaci dan mengolok. Tapi umat Nabi Muhammad saat ini sudah terlatih dengan caci maki. Dikit-dikit berani mengolok-ngolok, bahkan kadang yang dicaci dan diolok adalah ulama, para habaib. Na'udzubillah. Baik. Inilah pelajaran kita dari Nabi Musa alaihissalam. Innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Mereka orang Bani Israel yang semula beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Musa. Setelah di saat Nabi Musa pergi untuk munajat kepada Allah di Bukit Tursina, lalu berbicara dengan Allah secara langsung, ternyata mereka melanggar Allah. Membuat patung, Musa Samiri membuat patung pedet sapi kecil, patung emas, patung sapi dari emas. Mereka menyembah. Sayanaluhum, mereka akan mendapatkan ghadabun min rabbihim, murka dari Allah Tuhan mereka. Wa dhillatun fil hayatid dunya, di dunia akan dihinakan. Wa kadzalika najzil muftarin, begitulah Allah akan menghukum semua pendusta-pendusta mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Pendusta akan mendapatkan hukuman dari Allah. Maka kami ingatkan wahai hamba Allah, hati-hati. Akhir-akhir ini kita bincang politik misalnya. Sekarang hanya untuk membela seseorang dia harus berdusta, mempertahankan atau mencalonkan seseorang. Urusan politik, urusan ini berdusta. Jangan berdusta. Kalaupun Anda ingin membela seseorang, bela karena dia adalah benar-benar baik. Kalaupun dia tidak baik, cukup Anda diam, gak usah berkomentar yang jelek. Yang menjadi masalah adalah dua. Yang tidak baik, lalu dia memalsukan data atau berdusta, lalu dikatakan baik. Yang kedua adalah sudah begitu kita mencaci orang lain.
Mari kita dewasa, kita tampilkan akhlak Islami. Kalau kita ingin menyanjung orang yang kita pilih, cukuplah kita sanjung tanpa dengan dusta. Kalau ada yang berbeda dengan kita, tanpa harus mencaci maki dan mengolok. Itu kan pendidikan dari nabi-nabi terdahulu. Kemudian disempurnakan akhlak mulia ini oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena Nabi adalah penyempurna akhlak. Yang menyembah sapi emas, pendeta sapi kecil, anak sapi, patung anak sapi. Yang menyembah patung anak sapi mendapatkan murka dari Allah dan akan direndahkan di dunia. Dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amilus shalihat, dan mereka yang berbuat walladzina amilus sayyiati. Ini berlaku untuk semuanya. Semua orang yang melakukan kejelekan, saya, Anda, umat Nabi Musa, setelah yang datang setelah kita, semua yang melakukan kemaksiatan, tsumma tabu min ba'diha, kemudian taubat setelah itu, Allah taubat. Allah Maha Kasih. Setiap saat kita berdosa, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan lisan kita. Akan tapi kalau taubat, Allah lapang, Allah memberikan maaf. Wa amanu, iman. Khusus umat Nabi Musa yang kembali kepada iman, kemudian taubat kepada Allah. Min ba'diha, setelah itu dia bertobat, benar tobat, la ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kasih. Adapun kisah umat terdahulu ini tobatnya berat. Paling enak umat Nabi Muhammad. Kalau tobat cukup menangis tengah malam, menyesal. Yang pernah minuman keras, yang pernah judi, pernah zina, menangis di tengah malam. Allah Maha Pengampun. Tapi umat Nabi Musa di saat bertobat berat. Umat terdahulu, maka termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad, kalau mereka bertobat adalah dengan mudah. Cukup dia mengadu kepada Allah, selesai. Begitu mudahnya umat Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu dia, kalau tobat beratlah. Umat Nabi Musa ini, wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Ini ayat yang lain, surah Al-Baqarah kalau tidak salah. Nabi Musa menegur, wahai kaumku, kau telah berbuat zalim dengan menyembah patung anak sapi. Fatubu ila bari'ikum. Ayo tobat. Tobatnya bagaimana? Uqtulu anfusakum. Faqtulu anfusakum, suruh bunuh-bunuhan. Allah. Dalam riwayat bagaimana mereka bunuh-bunuhan, atau ada katanya disebarkan lalat sehingga mereka melakukan bunuh-bunuhan. Jadi mereka saling bunuh-bunuhan, membunuh. Tulu anfusakum. Uqtulu anfusakum. Faqtulu anfusakum. Fataba alaikum. Lalu Allah memberikan tobat. Berat diampuni, tapi cara tobatnya berat. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebelum ada hukuman kepada kita, ayo kembali kepada Allah. Kalau kita sombong dengan dosa-dosa kita, tidak segera mengadu kepada Allah, tidak segera mohon ampun kepada Allah, memang kita umat Nabi Muhammad, umat yang mulia, Allah Maha Kasih. Tapi bisa saja nanti mirip kejadian yang terjadi kepada Nabi Musa. Apa? Dikasih musibah kepada kita. Kalau umat Nabi Musa bunuh-bunuhan, saling membunuh. Setelah itu dikasih taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Maka dari itu, jangan nunggu kita kedatangan musibah. Yang punya kesalahan, ayo ngadu kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala, Allah menjauhkan kita dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Nah, ini perlu ayo tobat siapapun dari kita. Bahkan dikatakan di situ, la ghafur. Allah sungguh Maha Pengampun. Ar-Rahim, Maha Kasih. Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maha Pengampun dan Pengasih. Dua ini yang kita butuhkan di akhirat nanti. Makanya doa kita untuk orang tua kita apa? Rabbi firli firlahu warhamhu. Ya Allah, berikan pengampunan. Kalau pengampunan apa? Akan dihapus semua dosa. Warhamhu, berikan kasih sayang. Bagaimana kasih sayang? Beres semuanya. Segala keindahan Allah berikan karena kasih sayang. Inilah yang bisa kami hadirkan singkat pada kesempatan pagi ini. Kebetulan malam pagi ini kami harus datang ke sebuah pesantren yang mulia, Kiai Haji Syukran Ma'mun. Kami akan silaturahmi kepada beliau, dan semoga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doa selalu, mohon doakan kami. Mohon maaf, insyaallah